Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Nadila, NIM 120103211044. Saya dari kelas 3C Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di video ini saya memenuhi tugas dari dosen saya, Bapak Damsir MPD, dalam mata kuliah Profesionalisme Tenaga Administrasi Pendidikan. Di video ini saya menjelaskan mengenai pengembangan profesionalisme. Yang pertama, pengertian pengembangan profesionalisme. Pengertian pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengertian profesionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme mempunyai makna, mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Jadi, pengembangan profesionalisme adalah proses berkelanjutan yang dilakukan sepanjang masa karir individu. Proses pengembangan tidak mungkin dilakukan sekali waktu pada awal karir saja, namun harus terus dilakukan secara kontinu. Yang kedua, bentuk pengembangan profesionalisme. Pengembangan menurut Castetter 1992 halaman 231 sampai 233 memiliki dua bentuk. Pertama, pembinaan atau in-service education. Maksudnya, peningkatan kemampuan guru sesuai dengan kualifikasi minimal guru untuk melaksanakan tugasnya dengan waktu secara cepat. Dua, pengembangan yakni upaya meningkatkan wawasan dan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya yang relevan dengan pengembangan teks yang diperlukan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama, faktor internal. Faktor internal di sini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dilakukan, baik pimpinan maupun anggota organisasi yang bersangkutan, yaitu A. Misi dan tujuan organisasi, B. Strategi pencapaian tujuan, C. Sifat dan jenis tujuan, D. Jenis teknologi yang digunakan. Kedua, faktor eksternal. Organisasi itu berada di dalam lingkungan dan tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Di masa organisasi itu berada, agar organisasi itu dapat melaksanakan misi dan tujuannya, ia harus memperhitungkan faktor-faktor lingkungan atau faktor-faktor eksternal organisasi, yaitu kebijakan pemerintah, sosio budaya masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, tujuan pengembangan profesionalisme. Yang pertama, memperbaiki tujuan khusus mengajar guru dan belajar siswa. Yang kedua, memperbaiki materi bahan dan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, memperbaiki metode, yaitu cara mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, memperbaiki penilaian atas media. Yang kelima, memperbaiki penilaian proses belajar mengajar dan hasilnya. Yang keenam, memperbaiki pembimbingan siswa atau kesulitan belajarnya. Yang ketujuh, memperbaiki sikap guru dan tugasnya. Yang terakhir, ciri-ciri profesionalisme. Pertama, suatu jabatan memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan. Yang kedua, jabatan yang menurut keterampilan atau keahlian tertentu. Ketiga, keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu dapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Yang keempat,
Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin, ilmu yang jelas, sistematik, eksplisit yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak umum. Yang kelima, jabatan itu memerlukan pendidikan perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Yang keenam, proses pendidikan untuk jabatan itu juga memerlukan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. Yang ketujuh, dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh dengan kode etik yang kontrol oleh organisasi profesi. Yang kedelapan, tingkat anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan jaminan terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya. Yang kesembilan, dalam praktiknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom bebas dari campur tangan orang lain. Yang kesepuluh, dalam jabatan ini mempunyai prestis yang tinggi dalam masyarakat, sehingga memperoleh imbalan yang tinggi juga. Sekian penjelasan saya mengenai pengembangan profesionalisme. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.